Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Di sini saya akan menampilkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan praktik saya selama 2 bulan di GKS Jemaat Walanda dari tanggal 1 Juni hingga 4 Agustus 2025. Poin-poin yang akan saya tampilkan antara lain, yang pertama, profil jemaat secara singkat. Yang kedua, program pelayanan. Yang ketiga, kegiatan pelayanan. Yang keempat, usul dan saran untuk GKS Jemaat Walanda. Yang terakhir atau yang kelima yaitu refleksi teologis. Selamat menyaksikan. GKS Jemaat Walanda berada di wilayah timur Pulau Sumba dengan permukaan tanah relatif datar dan curah hujan tidak menentu. Lokasinya berjarak sekitar 93 km dari ibu kota Kabupaten Sumba Timur. GKS Jemaat Walanda resmi menjadi jemaat mandiri pada tanggal 14 Desember 2020. Sebelumnya, jemaat ini merupakan cabang dari GKS Jemaat Kahambi Kalelang Klasis Pahungalodu. Pelayanan Injil di Walanda berawal sejak 1962, memulai gereja sending yang meliputi wilayah pelayanan gereja bebas dosen di Praipuluham. Saat itu penolong Injil Umbu Hambitameha atau Umbu Naipanda melayani jemaat. Namun karena konflik adat atau pembelisan dengan gereja bebas dosen, ia keluar dan bergabung dengan GKS Jemaat Mangili pada tahun 1964. Sejak itu, bekas gedung sending dipakai sebagai tempat kebaktian GKS dan Walanda menjadi pos pelayanan. Tahun 1966, Walanda ditetapkan sebagai cabang GKS Kahambi Kalelang. Seiring perkembangan, pelayanan dilakukan oleh beberapa, yaitu guru Injil, kaum awam, dan pendeta dari pusat. Tokoh penting yang terlibat antara lain Umbu Yiwahina, kaum awam Pala Hambarandi, Luther Hina Jangakadu, dan Soleman Yiwa Hinggaranja. Pada 14 Desember 2020, cabang Walanda dimekarkan menjadi jemaat mandiri. Vikaris Enos Ngambakarimu STH terpilih dan ditabiskan menjadi pendeta pertama GKS Jemaat Walanda, didampingi oleh guru Injil Soleman Yiwa Hinggaranja. Tahun 2021 dibuka pos PI Wanggarara di Kampung Palindi Mila. Hingga kini pelayanan terus berkembang dengan dukungan pendeta, guru Injil, serta kehadiran vikaris yang ditetapkan oleh Sinode GKS. Nama Walanda berasal dari sejarah perpindahan warga Kampung Hanaul pada 1930 akibat kebakaran. Mereka menetap di dekat mata air yang banyak tumbuh pandan berbuah atau landa, sehingga disebut Walanda. Usul dan saran untuk GKS Jemaat Walanda. Yang pertama, diharapkan agar jemaat, khususnya Komisi Pemuda dan Komisi Bapa, lebih memperhatikan kehidupan rohani di tengah kesibukan pekerjaan, sehingga tidak mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Gereja dapat membantu dengan mengadakan kegiatan rohani yang membangun serta mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan persekutuan iman.
kunjungan pastoral secara rutin kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usia sebagai bentuk kepedulian, penguatan iman, serta menghadirkan kasih Kristus melalui kebersamaan jemaat. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai perjalanan pelayanan Jemaat Walanda. Sebagai jemaat pendalaman, Jemaat Walanda memiliki tantangan dan keunikan tersendiri, baik dari segi budaya maupun keadaan jemaat. Namun dalam segala keterbatasan dan keberagaman tersebut, jemaat dipanggil untuk tetap setia dalam persekutuan dan pelayanan. Justru melalui tantangan yang ada, iman jemaat dimurnikan, dan melalui keunikan budaya yang dimiliki, jemaat dapat memuliakan Tuhan serta memperkaya kesaksian iman. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Efesus 2 ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa sekalipun jemaat berada di dalam pendalaman dengan segala keterbatasannya, mereka tetap bagian dari keluarga besar Allah yang dipanggil untuk hidup dalam kasih, persatuan, dan pelayanan.